Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Sunardin SPD MPD pada mata kuliah konsep dasar IPS. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik pembahasan akulturasi budaya dalam arsitektur dan kesenian Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Renada Firdaus, selaku moderator dari kelompok 9 dan adapun rekan-rekan saya yaitu Nabila Aulia, Musdalifah Intan Susilawati, dan Gangga Putri. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu apa itu akulturasi budaya dalam seni dan arsitektur? Akulturasi budaya dalam seni dan arsitektur merupakan proses di mana dua atau lebih budaya yang berbeda saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, dan menghasilkan pencampuran unsur-unsur budaya yang menghasilkan bentuk baru dengan tidak menghilangkan ciri khas masing-masing budaya tersebut. Dalam arsitektur, akulturasi bisa terlihat dari perpaduan gaya bangunan, penggunaan ornamen-ornamen, dan elemen dekoratif yang digunakan dari berbagai budaya yang berbeda. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Gangga Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang akulturasi dalam arsitektur. Yang pertama yaitu ada Candi Borobudur, yaitu punden berudak yang mengadopsi bentuk punden berudak khas megalitikum Indonesia, meskipun terpengaruh arsitektur India. Yang kedua yaitu relief yang tidak hanya menggambarkan kisah Buddha, tapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Yang ketiga ada stupa, yaitu merupakan bentuk adaptasi dari stupa India, namun dengan gaya dan ukuran khas Jawa. Yang kedua ada Candi Prambanan, yaitu punden berundak yang memiliki struktur bertingkat seperti punden, namun lebih vertikal dan ramping. Yang kedua ada relief Ramayana yang menggambarkan kisah Ramayana dengan gaya dan detail lokal. Yang ketiga ada simbolisme, yaitu mewakili konsep Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa dari kosmologi Hindu yang ditafsirkan dalam konteks budaya lokal. Lalu ada masjid kuno bercorak akulturasi budaya. Yang pertama yaitu ada Masjid Agung Demak yang arsitektur atap Masjid Demak memiliki atap limas bersusun tiga, menyerupai pundan berundak atau pura Hindu sekaligus melambangkan akidah Islam. Yang kedua ada pintu dan ornamen, yaitu pintu beledak di Masjid Demak diukir dengan motif naga dan candra sengkala yang mencerminkan pengaruh budaya Jawa dan filosofi Islam. Yang kedua ada Masjid Menara Kudus. Menara yang menyerupai candi Hindu agar terasa akrab bagi masyarakat Hindu yang memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu ada gapura yang berbentuk seperti candi, menunjukkan kesinambungan budaya. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nabila Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang akulturasi dalam kesenian. Yang pertama ada seni bangunan, contohnya masjid kuno dengan atap tumpang dan bentuk limas, menunjukkan perpaduan arsitektur lokal dengan nuansa Islam. Dan juga ada Candi Borobudur dengan gabungan arsitektur khas Indonesia dan unsur Hindu-Buddha. Yang kedua ada seni pertunjukan. Wayang, gabungan cerita India seperti Mahabharata dan Ramayana dengan pertunjukan khas Indonesia.
Ada juga tarian dan musik tradisional juga menunjukkan perpaduan budaya lain. Ada yang ketiga, seni ukir, yaitu kaligrafi Arab digunakan sebagai bagian dari ukiran, terutama di masjid dan keraton. Yang keempat ada seni musik, yaitu keroncong, perpaduan musik Portugis dan Indonesia. Ada juga gambang kromong, yaitu gabungan musik Tionghoa dan budaya Betawi. Adapun pengaruh Hindu-Buddha, yang pertama yaitu masuknya Hindu-Buddha menyebabkan akulturasi dengan budaya lokal. Yang kedua ada seni tari sebelum Hindu-Buddha berfungsi sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Yang ketiga yaitu seni musik gamelan berkembang pesat saat pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Gamelan dianggap sebagai salah satu seni musik tertua di Nusantara. Adapun pengaruh Islam yaitu Islam masuk membawa akulturasi dengan budaya lokal, menghasilkan bentuk seni baru termasuk tari dan musik. Contohnya seni tari dan musik yang dipengaruhi oleh Islam, yaitu tari Seudati, berasal dari Aceh, berasal dari kata syahadat, mengandung pujian dan salawat kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu tradisi dan ritual akulturasi yang masih hidup. Upacara yang pertama kenduri dan selamatan. Paduan budaya lokal dan Islam berupa makan dan doa bersama untuk momen tertentu. Yang kedua, ritual kematian, yaitu menggabungkan tradisi animisme dengan Islam melalui doa dan tahlilan. Yang tiga, yaitu ritual kehamilan dan kelahiran, seperti mitoni dan puputan, mencerminkan akulturasi lewat doa dan sesaji. Adapun tradisi lisan dan festival budaya yang pertama yaitu Nyadran, ruahan, tradisi Jawa Islam berupa ziarah kubur, doa, tahlilan, dan makan bersama. Yang kedua yaitu selamatan, ritual campuran animisme dan Islam untuk keselamatan dalam berbagai acara. Dan yang terakhir yaitu bongkar bumi, upacara syukur petani atau nelayan atas panen, mencerminkan perpaduan budaya lokal dan Islam. Sekian. Materi yang dibawakan oleh Fatwati tentang Baik, saya akan menjelaskan nilai kearifan lokal dalam akulturasi budaya. Peran kearifan lokal menyaring budaya asing agar sesuai dengan nilai masyarakat, mewujudkan akulturasi yang harmonis tanpa menghilangkan budaya asli, menjaga dan mewariskan nilai luhur kepada generasi berikutnya, memperkuat identitas budaya daerah melalui kombinasi unsur lokal dan baru. Contoh akulturasi berbasis kearifan lokal. Yang pertama, sistem subak atau Bali, yaitu pengairan tradisional yang mencerminkan gotong royong, sedangkan bumi dan laut atau laut, yaitu tradisi syukur yang tetap hidup meski ada pengaruh Islam. Dan terakhir, arsitektur masjid, yaitu gabungan unsur Islam dan budaya lokal dalam bentuk dan ornamen. Implikasi akulturasi terhadap identitas budaya Islam. Dampak positifnya yaitu memperkaya khasanah budaya, meningkatkan pemahaman antar budaya, dan identitas budaya yang dinamis. Selanjutnya, dampak negatif yaitu hilangnya identitas budaya, konflik identitas, kesenjangan sosial, dan perubahan nilai dan norma. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu yang pertama ada
akulturasi dalam seni dan arsitektur, yaitu proses percampuran budaya yang menghasilkan bentuk seni dan arsitektur, menghilangkan ciri khas budaya asli seperti gaya bangunan masjid dan candi. Yang kedua ada akulturasi dalam arsitektur daerah, yaitu perpaduan unsur budaya asing dan lokal dalam arsitektur yang terjadi karena interaksi budaya, menghasilkan bangunan dengan ciri khas campuran. Yang ketiga ada akulturasi dalam kesenian, yaitu terjadi pada seni tari, musik, ukir, dan bangunan, contohnya candi dan kaligrafi masjid, yang menciptakan bentuk baru tetap mempertahankan unsur budaya asli. Yang keempat adalah ada tradisi dan ritual akulturasi yang masih hidup, contohnya kenduri, selamatan, ziarah, nyadran, bongkar bumi, wayang, cerita rakyat, dan festival budaya lain yang merupakan hasil akulturasi dan masih dilestarikan. Yang kelima, ada nilai kearifan lokal dalam akulturasi, yaitu berfungsi sebagai penyaring budaya asing agar tidak bertentangan dengan nilai masyarakat, menjaga nilai luhur, serta memperkuat identitas budaya lokal. Yang terakhir, ada implikasi akulturasi terhadap identitas budaya, yaitu akulturasi memperkaya dan memperkuat identitas budaya Indonesia, namun juga bisa mengancam budaya asli jika tidak dikelola dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.